Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizaldi dari sebelah kelas 1. Saya akan mempresentasikan tentang revolusi menegakkan panji-panji NKRI. A. Tantangan awal kemerdekaan. 1. Kondisi awal Indonesia merdeka. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan begitu belum mampu. Hal ini karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Pemerintahan memang telah terbentuk. Beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia, tetapi karena masih awal kemerdekaan dan itu masih banyak kekurangan. 2. Kedatangan sekutu dan Belanda. Penyerahan Jepang kepada sekutu tanpa syarat pada 1945 membuat analogi bahwa sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah. Bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekuasaan pemerintah. Karena itu logika Belanda adalah kembali berkuasa atas Indonesia seperti Indonesia direbut Jepang. Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi hingga setelah Perang Dunia Kedua. Terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Kiel-Avars Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris ke Belanda. Langkah-langkah yang ditempuh. A. Fase pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan menertibkan. B. Fase kedua, setelah keadaan aman, penjabat-penjabat NIKA akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dan pihak Inggris yang mewakili sekutu. Merdeka atau mati. A. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan Jepang lewat radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar memindahkan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia pada 19 Agustus 1945 pukul 1 siang. Suasana di Semarang semakin panas. Jepang tidak menghiraukan seruan pemerintah Semarang. Perundingan itu berjalan bersendat-sendat, tetapi akhirnya disepakati penyerahan senjata secara bertahap yang dibahas 1 Oktober 1945. B. Pengambilan alih kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan melalui serentak pada 26 September 1945. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor yang dijabat Jepang diserahkan ke orang Indonesia. Kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang harus meninggalkan kantornya yang berada di Jalan Malioboro tanggal 5 Oktober 1945. Tanggal 7 Oktober 1945 pukul 3 WIB terjadi pertempuran antara rakyat muda dan kesatuan dengan tentara Jepang di Yogyakarta yang pada akhirnya pukul 10 siang markas Jepang di Kota Baru secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta di bawah pemerintahan RI. B. Arek-arek Surabaya untuk Indonesia. Tanggal 25 Oktober 1945, brigade yang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malibai, mereka datang diterima oleh pemimpin antara wakil pemerintahan RI dan Malibai. Maka dihasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. 2. Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 3. Akan segera dibentuk kontak biru agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. 4. Inggris hanya melucuti tentara Jepang saja. Pada tanggal 27 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan tentara Inggris yang terjadi selama 3 hari. Pasukan Indonesia berhasil melumpuhkan pasukan sekutu. B. Pertempuran Palangan Ambarawa terjadi pada 29 November dan berakhir 19 Desember 1945 antara pasukan PKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan
Angkatan Inggris. Dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendarat Brigade Artileri dari Divisi 23 di Semarang 20 Oktober 1945. Pada 26 Oktober 1945 pecah insiden Magelang yang berkembang antara TKR dan tentara sekutu. Pada tanggal 2 November 1945, insiden tersebut berakhir dengan kedatangan Presiden Insinyur Soekarno. Mereka membuat perundingan kesepakatan gencatan senjata. Namun pihak sekutu ingkar janji. Pada tanggal 20 November 1945, di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumatera melawan tentara sekutu. Tanggal 21 November 1945, dengan tujuan memukul mundur sekutu yang berada di desa Pengit, pasukan 6 Androgi berhasil menduduki desa Pengit dan merebut desa-desa sekitar. Pertempuran Medan Area. 9 November 1945, pasukan sekutu yang dipimpin Brigadir Jenderal T.E.O. Kelly mendarat di Sumatera Utara. Pendaratan sekutu itu diboncengi oleh pasukan Nika yang telah disiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sehari setelah mendarat. Tim dari Prabowi yang telah mendatangi kem-kem tawanan untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan dan langsung dibentuk Medan Kenil. Dengan kedaulatan itu tampak perubahan sikap menjadi congkak karena masa merasa sebagai pemenang dari perang. Sikap ini menimbulkan berbagai insiden yang dilakukan secara terus-menerus spontan oleh para pemuda. F. Bandung Lautan Api. Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas Artilena Konstuenti Winkel (ACN), sekarang Pindad, dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan sekutu di Bandung tanggal 17 Agustus 1945. Pada bulan Oktober di Bandung terbentuk Majelis Dewan Perjuangan yang dipimpin Panglima TKR Asuji Katowinata. 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Utara. G. Berita proklamasi di Sulawesi. Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar mendapat tugas dari PPKI untuk menyusun Komite Nasional Indonesia, dan para pemuda Sulawesi memperbanyak teks proklamasi untuk disebarluaskan ke pelosok penjuru dalam menyampaikan berita proklamasi ini. Samratulangi mendapat halangan dari sekutu dan ditangkap Nika dan diasingkan ke Papua. Setelah berita proklamasi tersebar ke penjuru Sulawesi, sejak itulah bendera merah putih dikibarkan menjadi lambang Indonesia merdeka. Bendera merah putih dikibarkan pada tanggal 17 September 1945 dengan dipimpin Andi Kasim dan beberapa para pemuda. Operasi Lintas Laut Banyuwangi sampai Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya RI 3 Maret 1946. Dimaksudkan Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur dan dijadikan penghubung ke arah Australia. Para pemimpin perjuangan membentuk kesatuan tempur. Pasukan diberangkatkan dari Muncar Banyuwangi dengan pada malam harinya pasukan induk juga berangkat, namun mereka putar haluan kembali ke Banyuwangi sebab arus laut dan kapal-kapal sendiri berlubang. Pasukan M membentuk koordinasi MGGSK, Markas Gabungan Gerakan Sunda Kecil, penyerangan di berbagai daerah, dan terjadilah pertempuran yang sengit. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pembacaan. Saya mohon maaf besar-besarnya.
terutama kepada Pak Krismanto. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.